Good morning Maranatha, kembali bersama saya Diana. Kita akan memulai renungan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bawa dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa untuk setiap pemeliharaan Bapa di dalam perjalanan hidup kami. Kami ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah-Mu. Pada hari ini kembali kami akan membaca sebagian dari renungan-Mu. Pimpin kami Tuhan agar memahami apa yang kami baca hari ini, terlebih menjalankannya dalam kehidupan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini Bapa, kami satukan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Pembacaan firman dan renungan kita pada hari ini dari Pelita Maranatha diberi tajuk Menyingkapi Penolakan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Namun, orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul. Kisah Para Rasul 14 ayat 4. Pro dan kontra adalah bagian dari realitas kehidupan. Pro dan kontra sebenarnya sesuatu yang biasa. Bila dimanage dengan baik, pro dan kontra akan menjadi produktif. Sebab pro dan kontra menolong kita untuk bisa melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Namun, bila pro dan kontra tidak dikelola secara kritis konstruktif, maka ia akan menghasilkan segregasi, penolakan, bahkan kekerasan. Paulus dan Barnabas pernah mengalami situasi semacam itu dalam perjalanan penginjilan mereka. Para rasul Kristus ini menyaksikan pengalaman mereka bersama Kristus. Mereka menyampaikan kebenaran yang mereka lihat dan alami. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menerima mereka. Ada pro dan kontra. Bahkan, mereka terancam dilempari dengan batu dan disiksa. Kekerasan fisik kemungkinan besar akan terjadi bila mereka tidak menyingkir. Yang menarik dari situasi tersebut adalah para rasul ini menerima penolakan itu dengan lapang. Mereka mengebaskan debu kaki sebagai sebuah peringatan bahwa yang mereka tolak itu bukan Paulus dan Barnabas, tetapi pemberitaan mengenai Kristus. Kebenaranlah yang mereka tolak. Pada sisi lain, para rasul ini terus melanjutkan perjalanan penginjilan mereka dengan antusias. Sahabat, ditolak karena Injil bisa dialami oleh orang percaya kapan saja. Akan tetapi, penginjilan sebagai sebuah kesaksian akan kebenaran Kristus harus terus dilakukan. Bukan supaya orang pindah agama, tetapi supaya manusia mengenal kebenaran Kristus dan menghidupinya dalam kehidupan. Salah satu kebenaran yang harus kita pegang adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena cinta. Inilah penawar sejati untuk perdamaian abadi. Adapun refleksi, ditolak itu perih, tetapi menyatakan cinta itu asik. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup kembali dengan doa. Allah, terima kasih untuk sebagian firman yang Tuhan izinkan kami untuk kembali dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami agar kami bisa menghidupi firman ini dalam perjalanan hidup kami. Kami sadar Tuhan akan panggilan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Beri kami keberanian untuk selalu menyatakan kebenaran itu Tuhan, walaupun mungkin kami akan mengalami penolakan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai para dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, bila mereka melakukan yang terbaik dan mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan dimanapun Tuhan panggil. Terima kasih Bapa, jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan saja yang sekiranya sertai kami dari pagi hingga petang nanti. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami satukan hanya di dalam nama Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Haleluya, amin. Akan saya lanjutkan dengan pembacaan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian renungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam integrity, care, excellence.